Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersyukur kita sekali lagi bisa datang untuk beribadah sekolah minggu ya. Walaupun kita tetap masih melaksanakan secara daring, kita terus berdoa ya supaya masa-masa ini cepat berlalu. Kita bisa segera bertemu, kita bisa bersama-sama beribadat ke rumah Tuhan, sekolah minggu, bisa bertemu dengan teman, lebih riang, gembira, bisa bernyanyi bersama, ya kan? Itu sukacita. Tapi namun itu pun tidak menutup seluruh sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa ya. Lalu saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari ini kami kembali bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik menolong kami, menopang kami, sehingga setiap kami bersama-sama bisa beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun kami melaksanakan secara daring, online ya Tuhan. Tuhan, ini semua tidak menutupi sukacita kami kepadamu. Kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang memakai kami, menuntun kami, dan memberikan kepada kami hikmat, sehingga puji-pujian yang kami naikkan layak Engkau pakai sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, agar kami juga memahami seluruh isi firman Tuhan dengan baik, dan juga maknanya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, topang kami, tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Cece adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama bernyanyi. Semuanya kita bernyanyi ya, Allahku besar. Kita akan bernyanyi Allahku besar. Laku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Laku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, selanjutnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan ya. Masih kita bernyanyi lagu puji Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Bapak Abraham. Kalian tahu nggak siapa sih Bapak Abraham? Kita kan sudah pernah ke sekolah minggu tentunya kan. Jadi kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ini adalah seorang yang dipuji Tuhan. Lalu
Tuhan memberikan kepada dia yang menyebut dia Bapa dari segala orang beriman. Siapa di sini orang yang beriman? Mari kita memuji Tuhan ya. Mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, kanan kaki kaki. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan kaki kiri. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, engkau anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, kita berkata bahwa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, engkau anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, takut terkudur. Iya. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini kita bisa memuji Tuhan, itu semua karena kebaikannya dalam kehidupan kita ya. Jadi adik-adik, hari ini Bapak mau mengajak kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah iman. Ya, Bapak beri judulnya adalah iman. Ya, kenapa Bapak memberikan judul iman? Ya, karena Bapak melihat di dalam cerita ini ya menggambarkan sebuah tindakan yang sangat dipuji oleh Tuhan. Ya, bagaimana kisahnya? Mari kita bersama-sama dengarkan. Satu kali ya, Tuhan Yesus ya sedang berada atau tiba di sebuah tempat yang namanya sebuah tempat itu adalah di kota Tirus. Di kota Tirus itu ada seorang perempuan Kanaan yang tinggal. Ya, perempuan Kanaan itu ya ada seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Lalu dia sudah berusaha untuk ya melakukan sesuatu supaya anaknya sembuh. Namun situasi itu tidak berubah. Artinya anaknya tidak sembuh-sembuh. Malah mungkin kondisinya semakin lebih parah. Karena apa? Sudah dikuasai sama roh jahat si perempuan anaknya ini. Lalu kalau kita lihat, perhatikan, kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5. Ya, kita sama-sama buka dulu Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang kelima. Ya, kita buka Matius pasal kelima ayat 1 ayat 21 dari ayat 21 sampai 28. Kita tidak baca, namun Bapak akan menuntun kita melalui Alkitab tersebut ya. Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Judulnya ini perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Di sini kita lihat pertama kali Yesus ya pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, disebutkan kalau dalam kitab Markus itu Tirus, perempuan itu di Tirus. Lalu datang seorang perempuan Kanaan ya di daerah itu dan berseru, kasihlah aku ya Tuhan, ya, sebab anakku ini sakit, kerasukan setan, dan sangat menderita. Dia seperti kayak teriak-teriak, ya, bagaimana orang kerasukan setan, lalu tidak mengenal orang lain, tidak mengenal siapa saja pun gak ada yang dikenalnya.
Jadi dia ingin mengatakan Yesus supaya menolongnya. Kalian tahu apa yang terjadi ketika dia mengatakan itu kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab perkataan daripada perempuan Kanaan ini. Lalu murid-muridnya ini datang dan meminta kepada perempuan ini supaya dia pergi. Supaya meminta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi. Suruh dia pergi, suruh. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Katanya begitu. Apa kata Tuhan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa maksudnya? Kalian tahu nggak maksudnya ini? Maksudnya ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Barang siapa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, dialah yang punya hak untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya dia bersujud, memohon kepada Tuhan Yesus. Tadi dia tidak dijawab perkataannya oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak menyerah. Apa yang dikatakan? Tuhan, tolonglah aku. Dia datang memohon dengan kesungguhan hatinya. Dia tidak peduli tadi kalau Tuhan Yesus tidak menjawab dia, tapi dia mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tahu maksud kalimat Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus ingin menjelaskan karena perempuan Kanaan ini adalah orang Tirus, termasuk dari bangsa Yunani, bukan bagian daripada kerajaan Allah. Artinya bahwa pada saat itu, pada masa itu, orang-orang yang diselamatkan itu adalah bangsa Israel. Hanya bangsa Israel, keselamatan itu hanya milik bangsa Israel. Tapi bukan berarti orang-orang lain tidak boleh diselamatkan, bukan. Tetapi Tuhan Yesus hanya menegaskan supaya hanya keselamatan itu hanya sesuai dengan perjanjian, anak perjanjian saja, yaitu keturunan Abraham. Namun kita harus tahu juga, bukan berarti Tuhan Yesus tidak menyelamatkan orang di luar Israel, bukan. Kita lihat di sini bahwa orang-orang Israel itu memang sebagai orang-orang yang dijanjikan Allah untuk diselamatkan. Supaya kita lebih jelas, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang berhak mendapatkan keselamatan itu adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh percaya, baik daripada suku apapun atau dari bangsa apapun. Dia adalah orang yang bisa diselamatkan, orang yang berhak mendapatkan keselamatan. Jadi tidak membeda-bedakan. Artinya Tuhan Yesus juga menegaskan kepada menguji kepada perempuan Kanaan ini, apakah dia sungguh-sungguh percaya atau tidak. Dan ternyata memang perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi perempuan ini mengatakan begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia rela dianggap sebagai seekor anjing yang makan, ibaratnya
yang makan dari bekas jatuh-jatuh. Orang yang sudah dilemparkan, misalnya ada anjing makan, itu biasa majikan yang makan dulu. Setelah majikan makan, ada sisa-sisanya dilemparkan kepada anjingnya atau gimana. Begitu. Tetapi perempuan ini rela dengan rendah hati, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkannya. Ya, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ini perkataan dari siapa? Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus bersedia atau mau menyelamatkan perempuan Kanaan ini. Ya, melalui sabdanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini bahwa anaknya sudah sembuh. Kau pulang ke rumah, maka kamu akan melihat bahwa anakmu sudah sembuh, tidak kerasukan lagi. Dan seketika itu juga memang dia pulang dan dia melihat anaknya sudah sembuh. Ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Adik-adik tahu nggak bahwa kalau kita melihat Yesus amat terkesan dengan ketekunan imannya serta kerendahan hati perempuan Kanaan ini. Lalu Yesus menyembuhkan anaknya dari iman daripada orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan adik-adik di rumah semuanya? Ya kan? Mungkin kita pernah kecewa, marah, kesal, mau menyerah, ya, berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Karena tidak ada jawaban, atau mungkin Tuhan Yesus tidak peduli terhadap masalah kita, terhadap keadaan kita. Walau kita sudah berdoa siang malam, berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Benar nggak ada jawaban? Adik-adik, itu semua adalah tindakan yang salah. Mari kita belajar dari wanita Kanaan. Kalau kita perhatikan wanita Kanaan ini, dia sebenarnya tidak dipedulikan Tuhan awalnya. Ya, tapi artinya Tuhan juga mau menguji perempuan Kanaan ini. Ya. Dan ternyata memang perempuan Kanaan ini memiliki iman yang kokoh. Harapannya itu tidak pernah padam, tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita demikian? Mari kita belajar. Terus bertekun dalam doa. Rendah hati memohon belas kasihannya. Sabar dalam menantikan uluran tangannya. Dan pada saat yang tepat Tuhan akan melakukan kehendaknya dan rencananya bagi hidup kita. Amin adik-adik? Iya. Bersyukur ya, hari ini kita bisa belajar mengenai kisah perempuan Kanaan ini yang dipuji Tuhan karena imannya. Kalian tahu nggak? Ada seorang lagi dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mencatat hanya 2 orang. Dan itu bukan orang Kristen. Artinya bukan orang Israel. Di luar daripada suku Israel. Ya. Mereka adalah orang yang bukan diperhitungkan. Satu lagi kalau kita lihat dari sini, kalau kita pernah dengar tentang cerita seorang perwira Romawi, ya, yang berkata kepada Yesus begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu ini akan sembuh." Itu katanya. Yesus berkata kepada yang mengikutinya tentang iman sang perwira itu, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel." Di sini kita lihat memang luar biasa.
Tuhan Yesus sendiri memuji perwira Romawi ini dan juga perempuan Kanaan ini. Bagaimana Tuhan Yesus melihat iman yang besar yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa inilah yang Tuhan ingin mau kita kerjakan. Apakah kita seorang yang memiliki iman? Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, ini aku sadar aku salah, aku mau percaya kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu, baik suka maupun duka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar ya Tuhan, kami lemah. Kami kadang juga Tuhan kecewa, marah, kesal, dan banyak hal-hal yang Tuhan yang mungkin bisa kami lakukan. Tetapi kami dengan kesadaran kami tahu Tuhan, kami manusia berdosa. Kami datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, lingkupi kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan, yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yang percaya kepadamu Tuhan. Sehingga setiap kami bisa dipakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kami, menolong kami, untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan masuk ke dalam kuis ya. Ke dalam kuis untuk baby class. Perhatikan baik-baik ya, baby class. Siapakah yang dipuji Tuhan Yesus karena imannya yang besar? Ya kan? Siapakah yang dipuji Tuhan Yesus karena imannya yang besar? Yang small class, kelas kecil. Mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu? Ya, mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu? Yang ketiga, untuk kelas sedang. Perhatikan. Dalam kitab Injil, sebutkan siapa saja yang pernah dipuji Tuhan Yesus karena imannya yang besar. Dalam kitab Injil, sebutkan siapa saja yang pernah dipuji Tuhan Yesus karena imannya yang besar. Ya, Bapak harap kalian bisa menjawab. Kemudian yang terakhir, kelas besar atau big class. Hal-hal apa sajakah yang kamu pelajari dari perempuan Kanaan ini? Kamu dapatkan apa dari perempuan Kanaan? Tuliskan, sebutkan, ya. Sekali lagi, hal-hal apa sajakah yang kamu pelajari dari perempuan Kanaan ini? Sebutkan atau tuliskan. Japri ke Bapak jawabannya ya. Ingat ya, Bapak tunggu dan silakan kalian jawab. Selamat jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.